Jadi untuk prinsip etik kita akan berpacu waktu nih. 1 menit 1 soal. Artinya di sini kita dituntut untuk membaca cepat. Jadi kalau soal etik itu kata kuncinya berada di akhir kalimat. Nah, jadi kan ini pertanyaannya ya, apa prinsip etik yang diterapkan? Nah, jadi ini adalah terkait pertanyaannya. Maka kata kuncinya berada di sebelum pertanyaan ini. Nah, jadi ini kata kuncinya ya teman-teman ya. Jadi ini kata kunci terkait prinsip etik di soal ini. Nah, oke? Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal, kalau yang berkaitan dengan prinsip etik, maka tidak perlu baca semua soal. Cukup temukan kata kunci di akhir kalimat. Jadi kalau soal terkait prinsip etik itu kata kuncinya pasti di akhir kalimat. Jadi kalau kita baca semua itu kan panjang ya. Takutnya nanti habis waktu, nggak keburu sama soal berikutnya. Nah, jadi fokus ke akhir kalimat ini saja. Jadi di sini saat memberi konseling, bidan berjanji tidak akan menceritakan kondisi ibu kepada orang lain. Artinya di sini ada proses menjaga rahasia. Jadi bidannya itu tidak menceritakan kepada orang lain terkait apa yang dialami oleh ibunya. Nah, berarti di soal ini bidannya menjaga rahasia si pasien. Mari kita bahas untuk soal yang ketiga. Nah, di sini kita sudah buatkan terkait materi 7 prinsip etik dalam kebidanan. Nah, jadi buat teman-teman, ini adalah terkait 7 prinsip etik dalam kebidanan yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal yang tadi, karena tadi saya lihat masih ada yang mengirim jawaban yang kurang tepat ya. Jadi pahami dulu 7 prinsip etik ini. Nah, silakan yang mau dicatat ya. Jadi prinsip etik itu yang pertama ada autonomi. Nah, jadi yang pertama itu ada autonomi ya teman-teman ya. Jadi ini autonomi berkaitan dengan menghormati hak pasien. Nah, jadi autonomi itu adalah menghormati hak pasien. Kalau teman-teman mendapatkan soal, misalnya di soal itu bidan memberikan kebebasan, atau pasien memilih pelayanan apa yang diinginkan, kemudian bidan menganjurkan pasien memilih kontrasepsi yang diinginkan, maka itu termasuk menghormati hak pasien. Nah, jadi intinya autonomi itu adalah menghargai hak. Nah, kata kunci di soal biasanya kebebasan. Misalnya, bidan memberikan kebebasan kepada pasien untuk memilih kontrasepsi yang cocok. Nah, kalau ada ilustrasi yang seperti itu, berarti termasuk autonomi. Oke, paham untuk autonomi ya teman-teman ya? Kemudian ada beneficence. Nah, di sini ada beneficence. Kalau beneficence itu artinya berbuat baik. Nah, berbuat baik misalnya bidan memberikan edukasi misalnya, atau bidan memberikan pelayanan. Nah, itu kan untuk atau tindakan untuk berbuat baik. Artinya tindakannya itu bisa bermanfaat untuk si pasien. Maka kalau ada soal yang seperti itu, maka itu termasuk beneficence. Oke, teman-teman ya. Kalau non-malefisien, ini adalah tindakan yang tidak merugikan pasien. Nah, contoh di soal biasanya ya, kalau non-malefisien itu adalah tindakan yang tidak merugikan. Misalnya di soal itu, ketika melakukan pelayanan, bidan menggunakan APD. Nah, kalau menggunakan APD itu pasti ada prinsip pencegahan infeksi ya. Nah, jadi kalau di ilustrasi soal biasanya seperti itu. Misalnya ketika melakukan injeksi, setelah itu bidan membuang jarum ke tempat benda tajam.
Nah, artinya itu kan menjaga keselamatan pasien ya, agar tidak tertusuk dari jarum tadi. Kalau ada ilustrasi seperti itu, berarti masuk non-malefisien. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kemudian, kalau justice, yang keempat itu ada namanya justice, ya teman-teman. Kalau justice itu memberikan pelayanan secara adil. Nah, secara adil maksudnya di sini tidak membeda-bedakan pasien. Baik itu pasien BPJS maupun pasien umum, pelayanan yang kita berikan harus tetap sama. Oke ya, jadi kalau untuk keadilan itu biasanya kalau di soal akan dipaparkan bidan memberikan pelayanan sama terkait semua pasien. Nah, maka itu terkait prinsip justice atau keadilan. Kalau fidelity, nah di yang kelima itu ada fidelity, yaitu tepat janji. Nah, tepat janji maksudnya di sini kalau di soal itu biasanya bidan merencanakan akan melaksanakan posyandu tanggal 5. Kemudian bidan tetap melakukan sesuai tanggal yang sudah dijadwalkan. Maka itu termasuk fidelity. Oke, paham ya teman-teman ya? Untuk terkait prinsip etik sampai nomor 5 itu paham ya? Kemudian yang keenam ada veracity. Nah, jadi kalau veracity ini ya teman-teman, veracity ini kita berbicara jujur. Nah, biasanya contoh di ilustrasi soal seperti ini. Misalnya, seorang pasien datang ke bidan ingin menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian bidan menyampaikan kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi tersebut. Apakah prinsip etik yang sedang dilaksanakan? Nah, maka itu terkait berkata jujur. Karena bidan menyampaikan informasi terkait kelebihan, kekurangan dari alat kontrasepsi tersebut. Jadi kira-kira untuk kejujuran seperti itu ilustrasi soalnya ya. Kalau confidentiality itu adalah menjaga rahasia. Nah, seperti ilustrasi soal kita yang tadi. Jadi di ilustrasi soal yang tadi, bidan berjanji tidak akan menceritakan kepada orang lain. Artinya, ada prinsip menjaga rahasia pasien di ilustrasi tersebut. Maka jawaban soal yang tadi adalah confidentiality. Oke, teman-teman ya, ini sudah saya buatkan juga terkait pembahasannya. Nah, jadi terkait soal yang nomor 3 tadi, itu